Kami dari kelompok 4 yaitu Al-Farabi dengan anggota saya Senia Mutia Zahra dan NIM 032. Dan saya Septiana Friganingrum dengan NIM 039. Dan saya Yusril Izzam Hendra dengan NIM 057. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu konsep negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah yang menurut filsuf Islam besar yaitu Al-Farabi. Bersama saya hari ini dan dua narasumber saya yaitu Kak Yusril dan Kak Septi. Apa kabar Kak Yusril dan Kak Septi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Untuk saat ini kesibukannya apa nih? Masih UAS kah atau udah mulai libur nih Kak? Masih UAS Kak ini. Masih UAS. Oke, sebelumnya nih karena kita akan membahas tentang konsep negara utama ya. Sebenarnya ini adalah di mata kuliah atau gimana Kak? Ada di mata kuliah Kak ini kebetulan. Oke, jadi karena ini mata kuliah dan tentang konsep negara utama, langsung saja kita ke pembahasannya. A few moments later. Oke, aku masuk ke topik dan ini pertanyaan pemula mungkin ya. Karena kita membahas tentang konsep negara utama yaitu tokohnya Al-Farabi. Jadi siapa sih Al-Farabi ini dan kenapa namanya sering muncul dalam filsafat dan juga politik Islam? Mungkin dari Yusril atau Asif? Kak Yusril dulu aja mungkin. Oke, saya menjawab pertanyaan dari host. Jadi Al-Farabi bernama lengkap Abu Nas Muhammad bin Tarkah. Lahir tahun 870 Masehi di Farah. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuan luar biasa dalam memahami logika dan filsafat. Ia hidup di masa kacau politik Abbasiyah namun tetap produktif dan memberi pengaruh besar dalam dunia intelektual Islam. Wah, kerjanya intelektualnya menarik sekali ya. Jadi saya menangkap bahwa karena tadi guru kedua Aristoteles dan kemampuannya dalam memahami logika dan filsafat, jadi beliau ini menerjemahkan atau juga mengikuti caranya Aristoteles dengan persepsinya ya. Iya. Betul. Ia belajar dari Yunus bin Haylan, seorang cendekia Kristen Nestorian. Jadi pemikirannya bukan hanya Islamik nih, tapi juga dialogis dengan tradisi lain. Ini yang ngebikin yang membuat pemikirannya itu kaya. Oke. Oh my god! Wow! Dan saya sempat membaca ya materi tentang konsep negara utama ini, bahwa konsep negara ini tuh menurut Al-Farabi ada idealnya. Jadi apa yang mendorong Al-Farabi merumuskan konsep negara ideal? Itu tuh karena pada masanya terjadi krisis moral Kak, terus konflik perebutan kekuasaan juga, kemudian runtuhnya idealisme kepemimpinan. Ia tuh merasa bahwa negara gagal bukan karena sistemnya, tetapi karena karakter dari kepemimpinannya gitu. Iya, maka menggabungkan logika filsafat Yunani ala Plato dengan prinsip moral dan spiritual dalam Islam untuk menciptakan gambaran negara ideal yang disebut Al-Madinah Al-Fadilah. Oke, jadi itu poin utamanya. Jadi apa itu kemudian masuk ke konsep tema kita ya, konsep negara utama. Jadi apakah negara utama menurut Al-Farabi itu Kak? Negara utama adalah negara yang bertujuan mencapai sahdan, kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ini bukan hanya fisik tetapi spiritual. Al-Farabi mengibaratkan negara seperti tubuh, mengibaratkan negara ini seperti tubuh manusia. Setiap anggota punya fungsi, semua saling bekerja sama. Dan pemimpin adalah kepala yang mengarahkan dan menghidupkan sistem. Oh, berarti bukan hanya sistem yang ideal ya Kak. Iya. Jadi tadi yang diibaratkan sebagai manusia, jadi maksudnya adalah kepala itu adalah pertama ya, Iya. pemimpinnya. Tapi manusianya juga harus ideal Kak, atau hanya sistem dalam negara tersebut? Iya Kak, harus ideal, apalagi pimpinannya pemimpin ideal itu menurut Farabi.
harus memahami kebenaran, moralitas, dan memiliki visi hidup untuk masyarakat, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Oke, jadi maksudnya adalah mendekati sifat kenabian. Jadi bukan yang selalu sempurna, tapi mendekati. Yang mendekati. Jadi manusia, jadi tidak hanya negaranya saja yang ideal, tapi manusianya harus Iya, pemimpinnya juga. Karena juga tidak bisa ya, maksudnya negara bekerja sendiri, tapi manusianya tidak. Oke. Selain negara ideal, apakah ada tipe negara lain yang menurut Al-Farabi? Maksudnya ada golongannya kah atau bagaimana? Ada 5 jenis, Kak. Yang pertama itu Al-Madinah Al-Fadilah, itu yang ideal. Kemudian yang kedua ada Al-Madinah Al-Jahilah, yaitu negara yang tidak paham tujuan hidup, hanya mengejar materi saja. Kemudian yang ketiga Al-Madinah Al-Fasiqah, yaitu negara yang tahu kebenaran tapi enggan menerapkannya. Kemudian ada pula Al-Madinah Al-Mubadilah, yaitu negara yang awalnya baik tapi kemudian menyimpang. Untuk yang terakhir itu ada Al-Madinah Al-Dalalah, yaitu negara dipimpin pimpinan yang palsu yang menyesatkan gitu. Oh, yang Al-Dolala ya kan? Menurut saya tuh yang paling sebenarnya tidak masuk ke kriteria negara yang karena ya Benar banget, Kak. pimpinan palsu maka akan berdampak pada masyarakatnya. Oke. Benar sekali. Saya ada pertanyaan sebenarnya yang tidak perlu kalian jawab, tapi ada di kepala saya kira-kira negara kita sendiri nih masuk ke berapa gitu kan ya? Kita melihat situasi seperti ini gitu. Mungkin kita sedang di proses menuju nomor 1. Oke, yang Al-Madinah ya kan? Oke. Tapi butuh kerja keras. Oke, benar-benar. Kerja keras seperti bagaimana tuh, Pak? Itu loh, seperti kita harus menghadapi tantangan kepemimpinan yang belum ideal. Oke. Pemimpinan masa kini perlu memajukan akal, moral, dan spiritual. Kemudian juga masyarakat juga harus sadar nih, Kak, bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya materi, tapi moral, budaya, dan keadilan bersama. Oke, sangat menarik ya untuk pembahasan kali ini karena membahas tentang negara yang dimana kita juga hidup dalam negara dan banyak sekali, apalagi Indonesia ini majemuk ya. Iya. Ada dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai kebiasaan, karakter yang berbeda, maka juga perlu pemimpin yang bisa menyatukan gitu ya. Benar sekali. Oke, luar biasa pembahasan kali ini. Sebelum ditutup, boleh satu kalimat penutup dari masing-masing Kak Yusril dan Kak Septi. Satu kata untuk Satu kalimat mungkin ya, Kak? Satu kalimat untuk hari ini ya. Boleh. Negara ideal bukan hanya tentang sistem, tetapi karakter manusianya. Oh, masuk. Betul. Aku ada nih, Kak. Pemimpin sejati adalah yang mengarahkan rakyat pada kebaikan, bukan sekedar memimpin kekuasaan aja. Oke, siap. Kalimat terakhirnya ya. Oke, terima kasih kepada Kak Yusril dan Kak Septi dan serta pendengar karena materi ini sangat inovatif dan sangat berdaging lah ibaratnya ya untuk konsep negara, apalagi saat ini bagaimana Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan yang seperti Kak Yusril tadi untuk menghadapi ke negara tipe yang pertama yaitu Al-Madinah Al-Fadilah.